خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Masalah jahiliyah ke-8 sekali lagi. Masalah jahiliyah ke-8, menyatakan batilnya sesuatu dengan alasan ia adalah sesuatu yang asing, tidak lumrah atau menyalahi adat. Menyatakan batilnya sesuatu dengan alasan ia adalah sesuatu yang asing, tidak lumrah atau menyalahi adat. Bingung kan ini? Allah Ta'ala membantah hal itu dengan firman-Nya, "Walaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma usrifu fihi wa kanu mujrimin." Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Surat Al-Hud ayat 116. Enggak pakai alif lah. Surat Hud ayat 116. Makna ayat ini, kata falaula kana, maka mengapa tidak ada, adalah dorongan yang mengandung rasa kecewa, yakni mengapa tidak orang-orang minal quruni dari umat-umat itu, yakni kaum-kaum yang berdekatan dalam suatu zaman, min qablikum ulu baqiyah, sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan. Ini sebelum kalian. Kamu orang-orang yang mempunyai sebelum kalian orang-orang yang mempunyai keutamaan. Sebelum kalian orang-orang yang mempunyai keutamaan, yakni yang memiliki tipikal pandangan dan akal sehat yang langgeng, atau memiliki keutamaan dengan menempatkan kata baqiyah adalah nama lain dari keutamaan, dan adalah untuk memindahkan. Dari makna ini biasa dikatakan dalam bahasa Arab, fulanun min baqiyatil qaum, fulan adalah yang utama di antara kaum itu, yakni orang pilihan di antara mereka. Dan termasuk dalam kata az-zawaya adalah khobaya, dalam ar-rijalu adalah baqaya. Yanhauna 'anil fasadi fil ardi, yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, yakni yang terjadi di antara mereka sebagaimana yang disebutkan dalam kisah-kisah mereka. Dan kerusakan ditafsirkan dengan kekafiran dan segala hal yang menyertainya dari perbuatan-perbuatan maksiat, illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, adalah pengecualian terpisah, yakni tetapi ada sedikit orang di antara mereka yang kami selamatkan karena berusaha mencegah perbuatan melakukan kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatan tersebut. Baik, di sini masalah jahiliyah juga yang ke-8, menyatakan batilnya sesuatu dengan alasan ia cuma aneh, asing, tidak lumrah dan menyalahi atau menyelisihi tradisi. Itu termasuk hal yang
biasa dalam masa jahiliyah. Allah Ta'ala berfirman di sini dengan maknanya, maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kalian orang-orang yang sebenarnya itu mempunyai posisi, mempunyai keutamaan, tetapi kok mereka malah tidak melarang dari mengerjakan kerusakan di muka bumi. Kerusakan al-fasad di sini itu maksiat dan kekufuran, yaitu penguasa-penguasa, orang-orang yang memiliki keutamaan, baik keutamaan secara ilmu, keutamaan secara kepemimpinan. Orang ketika misalnya orang-orang yang memiliki keutamaan tersebut tidak melarang kaumnya atau umatnya atau bawahannya mengerjakan kerusakan di muka bumi, maka Allah Ta'ala akan menghancurkan mereka. Makanya dalam Musnad Ahmad diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar dari Nabi SAW dengan makna bisa jadi atau hampirlah saja azab itu umum, ya. Azab itu umum ketika kapan? Ketika orang yang alim yang mengetahui itu tidak memberitahu kepada orang yang awam atau jahil akan suatu perkara keburukan, sehingga azab tersebut tidak hanya tertimpa pada orang-orang yang bermaksiat, melainkan orang-orang berilmunya, orang-orang yang solehnya pun bakal kena. Karena apa? Karena orang-orang solehnya tidak mau menegur dan mengingatkan orang-orang itu. Ya. Jadi ulul baqiyah yaitu orang yang punya keutamaan, baik keutamaan dari beragam segi, baik keutamaan harta atau keutamaan ilmu, keutamaan kepemimpinan dan seterusnya. Semakin Allah berikan keutamaan, sebenarnya semakin besar tanggung jawabnya. Jika kemudian tidak yanhauna 'anil fasadi fil ard, tidak melarang pekerjaan kerusakan di bumi, maka nanti Allah Ta'ala akan mengumumkan azabnya baik untuk orang yang fasik, kafir maupun yang mukmin. Tetapi bisa juga orang yang beriman tersebut sudah mengingatkan, dan ini terjadi di masa Nabi, para Nabi. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam, kesyirikan pertama terjadi di muka bumi pada kaumnya. Sudah diingatkan berkali-kali, bahkan berdakwah beratus-ratus tahun. Pada akhirnya Nabi Nuh alaihissalam pun Allah ilhamkan atau wahyukan untuk membuat suatu perahu untuk lari dari kampungnya, dan Allah Ta'ala selamatkan. Allah selamatkan. Nabi Nuh tidak tenggelam bersama dengan mereka, kaumnya. Dan juga Nabi Lut dan juga para nabi yang lain Allah selamatkan karena para nabi itu sudah memperingatkan. Nah, sekarang kalau misalnya di area banjir dan seterusnya, kenapa kok orang berilmunya, orang alimnya, kiainya pun kena juga? Imma karena kiainya pun melakukan yang sama, atau lebih parah mungkin, imma juga kiainya diam. Itu bisa karena itu. Dan pernah juga ada ya waktu di rumah orang ngaji itu longsor nggak kena misalnya apa, dan semacam pernah berita seperti itu 2 tahun lalu atau apa itu. Bisa saja guru ngaji tersebut sudah pernah mengingatkan akan kemaksiatan dan semacamnya, dan Allah selamatkan rumahnya. Wallahu a'lam. Nah, itu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Baik.